gitu Mas. Oke, oke, sorry. Baru sadar kalau masih commute. Oke, Kak Deni, terima kasih perkenalannya. Kak Deni boleh cerita dulu dong pengalamannya. Aku mau sedikit cerita sebelumnya. Aku kan dari kelas peminatan di desain presentasi. Saat itu aku berangkat ke Semarang bersama teman-teman untuk magang. Waktu itu ada kayak apa ya, pemilihan itu loh Mas, pembagian di PKL itu loh, apa, studio. Aku sebelumnya sih kaget ya Mas, karena di situ aku dipilihkan di bidang desain grafis yang sebelumnya aku di desain presentasi. Saat itu pertama magang aku kayak merasa kesusahan, bingung, ya campur gitu loh Mas. Kayak kesusahan sebelumnya yang presentasi ke desain grafis. Tapi itu aku gimana ya, kayak berusaha semaksimal mungkin, entah gimana caranya aku harus bisa di magang itu, harus berhasil. Yaitu dengan bertanya ke mentor, mencari tahu ke teman, belajar lebih giat lagi di desain grafis gitu. Terus aku masih di apa itu, di sekitar desanya apa, kotanya itu bernama Tampomas Selatan. Di situ aku belajar banyak, yaitu terutama di skill, adab, terus kecerdasan ruang, waktu, dan empati. Itu sih Mas. Oke, Deni kan berarti tadi kan awalnya di presentasi, terus pindah ke desain grafis, ya Ya, kan? Pasti desain kaget grafis. dong. Ya, Nah, kaget banget sih Mas. persiapannya waktu tahu perpindahan itu gimana, Den? Ketika udah pindah, terus Deni persiapannya itu gimana? Ya kayak nyoba-nyoba lagi pakai AI gitu, belajar lagi toolsnya itu apa aja, kegunaannya apa, dan lebih sering bertanya aja ke mentor. Jangan takut bertanya, intinya itu sih Mas. Oke, berarti tetap ya, apa komunikasi sama mentor tetap nomor satu ya, dan paling penting ya. Ya, ya, ya paling penting. Oke, dan ini kan Deni awal-awal ikut karir anak itu sejak kapan sih, Den? Siap. Sejak aku dari kelas 11 SMK, jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Oke, 2 tahun yang Ya, lalu ya. Nah, terus, nah, oh iya, aku mau tanya juga kan, Denny kan 2 tahun yang lalu itu baru pertama kali masuk atau ikut karir anak. Nah, terus ketika Denny masuk itu apa sih alasan yang membuat Denny mau ikut karir anak itu apa sih? Halo Den. maaf macet ya Mas. Oh, Bentar. oke, oke. Aku ulangi ya Den. Ini kan masuk anak 2 tahun yang lalu, ya kan? Halo Den, gimana Den? Aman Den sinyalnya? Oke, oke. Kita tunggu dulu ya.
Ya Mas, sudah siap. Maaf Oke, ya. oke. Nggak apa-apa, Den. Ulangi lagi. Kan nikah anak sekitar 2 tahun itu alasan kuatnya. Kalau aku sih sebelumnya kan saat itu ada kayak perkenalan karir anak itu apa itu tuh di sekolahan. Terus kayak melihat bidang-bidangnya, terus kayak kegiatannya di komunitas tuh kayaknya seru, terus bisa belajar hal baru gitu toh. Terus sebelumnya kan aku nggak tahu sama sekali tentang gambar, desain itu aku nggak tahu sama sekali. Ya dari itu aku kayak ingin bisa aja sih Mas, ingin mempelajari bidang tersebut. Jadi kayak rasa minatnya itu ada Oke, gitu. oke. Berarti Denny sebelum masuk karir anak itu kurang terlalu paham sama gambar ya? Belum sama sekali. Belum sama Cuma sekali. belajar di kelas 1 SMK itu hanya di Corel. Itu cuma Gus Corel. background sih Mas, nggak digambar sama sekali. Oke, oke. Berarti Denny yang awalnya belum tahu sama gambar, kemudian setelah masuk karir anak udah tahu gambar ya, malah udah fasih ya. Ya, Oke. Dan alhamdulillah bisa. ini kan udah jelasin. Nah, sekarang kita ke Mas Dan. Nah, Denny ketika masuk itu harapan awalnya apa sih? Ya kayak ingin menguasai desain, kayak pokoknya mahir dalam bidang desain, terus bisa mempunyai usaha di bidang desain. Ya intinya bisa sukses di bidang desain gitu Mas. Oke, oke. Oh ya, dan Visi aku mau awal. bahas lagi dan tentang yang kamu dari presentasi kemudian pindah ke desain grafis. Nah, dan kamu di presentasi itu udah berapa lama sih? Sekitar kayaknya kurang lebih 6 bulan belajar dasar presentasi. Oke, 6 bulan. Nah, dan kira-kira tahu Ya, nggak Dan kenapa Denny dipindah dari presentasi ke desain grafis? ya mungkin sih itu kayak pandangan mentor itu buatku yang lebih baik itu di desain grafis. Mungkin desainku itu lebih menguasai di grafis mungkin Oke. gitu. Nah, Mungkin. oke, aku mau kulas lagi Den. Denny ketika presentasi. Nah, yang dipelajari kan dasar-dasar gitu kan Den. Coba jelasin sih Den. Dasar-dasarnya tuh seperti apa sih? Yang dasar-dasar desain grafis itu. Maaf, ulang Mas. Oke, aku ulang ya. Ini kan di desain grafis, sorry, desain presentasi ya. Itu kan belajar dasar-dasarnya. Ya, Nah, bisa jelasin nggak Dan ya. yang dimaksud dasar-dasarnya tuh kayak apa? Lebih detail gitu loh maksudnya. Kalau di presentasi itu aku sebelumnya itu kayak belajar kayak desain layoutnya, terus kayak tampilan awalnya, terus kayak gimana ya? Slide-slide-nya itu dibuat desain-desain gitu loh Mas. Terus layouting, penempatan shape, terus teksnya pun ada penempatannya. Terus ada jenis apa itu? Font-fontnya itu jadi title sama apa penjelasannya itu ada ada apa materinya Oke. gitu Mas. Kira-kira Denny kalau buat presentasi berapa slide sih? Aku pernah buat sampai 100 slide pun ada. Wih, sehari ya itu ya. Sampai kebingungan pun bisa. Oke, oke. Nanti sampai bingung tuh baru selesai ya. Ya, Oke, Den. tapi alhamdulillahnya aku
dipindah di grafis pun juga bersyukur sih Mas. Karena di desain grafis pun kayak idenya itu lebih luas gitu loh menurutku dibanding di presentasi. Oke, berarti Denny menganggap sebuah kesempatan ya bisa masuk ke desain grafis karena Ya, apa referensinya lebih luas lagi gitu ya. luas. Ya. Oke, nah Dan tadi kan udah bahas presentasi. Sekarang kita ke desain grafis ya. Nah, Dan ketika awal-awal masuk desain grafis tuh gimana Den perasaanmu Den? Sorry bukan perasaan. Maksudnya ketika awal nih ya, kan Dani kan dulunya kan buat presentasi. Nah, terus tiba-tiba hari Ya. pertama desain grafis. Nah, itu perasaannya gimana, Den? Ya kayak sebelumnya sih pas awal ikut karir anak itu kan semua siswa kelas kan belajar desain grafis selama kurang lebih 2 bulan kayaknya. Ya itu sih kayak ya udah bisa dasar tapi belum begitu bisa gitu loh Mas. Terus dari sekian 6 bulan itu belajar presentasi itu kayak dasar-dasarnya itu lupa gitu loh. Tulus-tulusnya itu kegunaannya itu ya ada yang lupa, ada yang sebagian bisa gitu. Terus pas awalan itu ya kayak bingung, terus kayak mengulas kembali dulu gitu. Terus aku bertanya aja gitu, Mas. Belajar lagi dari awal. Oke, berarti Dani ketika masuk desain grafis mulai dari nol lagi ya. Oke. Nah, Ya, belajar dari nol lagi. Dan apa sih bekal kamu ketika kamu masuk desain grafis itu bekalmu apa? Masuk di karir anak ini, Mas. Bukan, ketika kamu pindah ke desain grafis, apa sih bekal yang Hmm. kamu bawa itu? Kalau itu sih bekal sih kayak cross Mas, tapi ya cuma niat aja terus ya kayak apa ya? Yakin aku bisa terus ingin belajar lebih lagi. Oke, berarti Itu sih, Mas. bekal yang Denny bawa itu rata-rata lebih ke mindset ya. Pertama, siap belajar lagi, Ya, kemudian menerima juga kan dari presentasi dipindah ke desain grafis, ya, menerima juga, kemudian ya. fight terus ya. Ada keinginan. Oke, oke. Berarti mungkin bisa menambahkan, Mas? Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi, Mas. Ya, pagi. Halo, Den. Oh ya, aku mau informasi dulu nih. Maaf ya sebelumnya kalau koneksi internetku agak lambat. Mungkin nanti kalau misalkan Mas. pembicaraan kurang kedengaran atau patah-patah, saya minta diulangin aja. Oke? Oh ya. Dan aku mau nanya dong, Den. Lebih ke Ya. personal kamu sih sebenarnya. Apa sih yang membedakan kamu dulu sebelum masuk komunitas sama setelah masuk komunitas? Kalau aku sih jujur sebelumnya sih aku kayak orangnya itu kometan, terus sering kayak gimana ya? Nggak kurang serius gitu, terus kayak banyak omong, banyak tingkah, ya gitu sih Mas sebelum masuk karir anak. Terus setelah itu dari berjalannya waktu aku kayak diberitahu mentor kayak di apa ya? Diajarin lagi gimana beradab yang baik, terus gimana berbuat yang baik gitu sih Mas. Jadi kayak perbuatanku yang jelek itu diasah lagi agar menjadi baik. Ya alhamdulillah sekarang sudah bisa menjaga omongan terus perbuatan juga sih. Itu Mas. Oke, itu kan menurut sudut Kalau dari pandang aku. kamu ya.
Itu kan Ya. menurut sudut pandang kamu ya, Den ya. Kalau menurut sudut pandang orang tua kamu atau keluargamu, itu Den yang sekarang dan dulu itu seperti apa sih, Den? Pernah ada obrolan? Pernah sih Mas. Kalau aku sebelumnya sih kayak orangnya itu gimana ya? Nggak mau di kayak dikasih tahu orang tua itu nggak mau bisa menerima itu Mas. Kayak marahan, sering marah, terus sama orang tua itu berani itu. Terus setelah itu kayak orang tua itu ngomong ke aku kayak perubahannya itu lebih kayak bisa menjadi keluarga sebenarnya itu loh Mas, kayak bisa sharing, bisa cerita ke keluarga gitu sih Mas. Enggak kayak yang dulu, alhamdulillah sih gitu. Tapi dengan berarti dengan kamu magang di komunitas ini, orang tua atau keluarga selalu support ya, atau ada pertentangan lain? Maaf, gimana Mas? Oh, yang ulang ya, berarti semenjak kamu magang di sini, di komunitas, Ya, oke, terus ada keluarga atau orang tua support gak, atau ada pertentangan atau pilihan lain dari orang tua? kalau orang tua sih support banget. Terus kayak apa yang aku lakukan selagi itu positif itu kayak ya nggak apa-apa, support banget gitu sih Mas. Selagi untuk kebaikan nggak apa-apa. Oke, aku mau nanya lagi, ini lebih ke tentang skill personal kamu sih, dan setidaknya. Jadi dari dulu kamu itu sebelumnya udah bisa desain atau udah punya basic desain atau belum? Belum sama sekali. Belum. Gambar manual pun aku nggak bisa sama sekali. Nah, untuk saat ini udah ada perkembangan atau achievement apa deh? Ya alhamdulillah kayak icon, terus desain flat ilustrasi itu bisa. Terus akhir-akhir ini aku belajar di Disney Style ilustrasi. Itu Mas. Terus dengan skill yang kamu punya saat ini atau achievement kamu saat ini, kedepannya tuh kamu mau seperti apa deh? Aku sih kedepannya ingin mempunyai usaha studio gitu di bidang desain grafis Mas. Gitu. Tapi selama belajar di komunitas itu pernah sakit hati gak sih sama mentor? Maaf, Oke, gimana? selama kamu belajar di komunitas atau bergabung di komunitas, kamu pernah sakit hati gak sih, Den, sama mentor? Kalau gitu sih belum sih Mas. Kalau aku sih kayak dikasih tahu itu kayak ya yakin aja apa yang dikasih tahu itu apa ya? Kayak ya buat kebaikanku gitu Mas. Jadi nggak pernah itu sakit hati. Berarti belum pernah merasakan down gitu ya, atau gimana? Gimana Mas? Berarti Maaf. belum pernah merasakan down atau gimana deh? Kalau down sih enggak sih Mas. Saat itu aku malah kayak merasa lebih giat lagi karena di suatu kejadian aku itu kayak di stop kerjaanku sama mentor karena aku tidak giat dalam timeline-ku gitu. Terus tadi kamu bilang kamu pernah di 2 project ya, presentasi dan desain ya saat ini. Iya. Gimana Mas? Berarti kamu pernah di 2 project ya, presentasi sama desain ya? Iya. Oh ya, aku Iya. mau nanya dong, dan untuk presentasi itu yang dibutuhkan untuk seorang jasa presentasi itu seperti apa sih, Den? Kalau masalah itu sih aku belum tahu Mas. Sebelumnya kalau yang di presentasi itu aku hanya masih belajar di teknik dasar desain. Jadi belum sampai ke apa itu? Ke jasanya itu loh Mas. Yang apa ya namanya ya?
belum belajar lebih lagi. Jadi cuma kayak desain dasarnya aja sih di presentasi. Baru belajar basicnya aja ya. Ya, Kalau kamu lebih nyaman di presentasi atau desain ya saat ini? lebih nyaman di desain. Yang membuat lebih nyaman di desain tuh apa menurutmu? Ya kayak ingin referensi kayak desain visualnya itu lebih luas gitu Mas menurutku. Kayak apa ya? Di desain grafis itu banyak macam jenis lagi macam desain gitu Mas. Kalau di aku di apa ya? Di desain ini mengalami kesulitan itu enggak sesulit saat aku di desain presentasi gitu sih Mas. Jadi Jadi kamu lebih membuatku nyaman. Jadi kurang lebih kamu lebih gampang menemukan idenya yang dituangkan pada desain seperti itu atau gimana? Ya, gitu. Lebih menemukan ide-ide kreatif lagi di desain grafis ini. Kalau saat ini kan kamu bilang kan udah nyaman di desainnya. Ada kesulitan apa sih, Den? Atau bahkan nggak ada kesulitan atau gimana di desain ini? Kalau aku sih Mas, tapi lebih ke cara kayak konsisten di timeline gitu. Sampai saat ini kamu masih timeline atau gimana, Den? Masih timeline dari mentor. Berarti remote dari rumah ya? Iya. Ada hal yang membedakan nggak sih, Den? Kamu remote dari rumah sama kamu timeline di studio? Ya menurutku sih membedakan banget sih Mas. Kalau di gimana ya? Saat ada kesulitan gitu loh Mas, lebih cepat bertanya kepada mentor. Jadi lebih bisa mengetahui gitu loh Mas, apa kesulitannya. Kalau di rumah sih ya harus lebih lagi sih. Terus aku mau tanya, kalau kamu di rumah ini itu ada distraksi nggak sih, Den? Dan contohnya seperti apa? Kalau distraksi Kalau distraksi sih dari diriku sendiri sih Mas. Kayak kadang ya ada rasa malas yang membuat kayak apa ya? Timelineku itu kayak keteteran gitu loh Mas. Jadi rasa malas saja sih. Terus kamu udah menemukan caranya belum, Den, untuk mengatasi hal tersebut? Kalau ya tersebut sih kayak gimana ya? Mikir lagi sih Mas. Visiku ke depan itu apa, tujuan ke depan itu apa, biar kayak kita itu keinget gitu loh Mas. Jadi semangat kita itu biar tambah lagi. Jadi lebih memikirkan tujuan Terus awalnya. kayak ya, Terus apa Den tadi, Den? terus kayak di maaf, di situ tuh apa ya? eh, Setiap hari itu harus laporan ke mentor gitu loh. Jadi kayak kegiatan kita itu bisa dimonitoring ke mentor gitu. Gitu sih Mas. Terus pernah gak sih kamu membohongi diri kamu sendiri atau kamu coba membohongi mentor dengan membuat laporan yang kamu manipulasi atau gimana gitu? Kalau membohongi sih enggak ya Mas, tapi sering itu kayak jam saat laporan itu telat dulu ke sebelumnya jam 5 itu malah aku laporan jam 10 malam kayak gitu sih Mas. Terus Jadi kayak ya tadi efek rasa malas tadi. biasanya itu saat menemukan rasa malas itu kamu gimana? Berhenti sejenak kah atau tetap lawan dengan timeline kamu atau gimana?
selain memikirkan visi dan misi di awalnya? Ya, kalau aku sih mungkin daripada malas-malasan tidur itu kayak aku jalan keluar rumah terus lihat kondisi apa itu terus nanti bisa lanjut lagi gitu Mas. Lebih ke merefresh diri sendiri ya, Din, ya, untuk beberapa Iya, menit gitu ya. iya Mas. Oke, suara aku putus-putus gak ya? Sinyalnya agak jelek di sini Mas. Maaf. Iya, nggak apa-apa, santai deh. Kayaknya sinyalku juga agak jelek. Oh ya, aku mau informasikan lagi, nanti kita biasa ya ada sesi tanya jawab untuk semua peserta di kelas ini. Jadi aku mau minta disiapkan pertanyaannya supaya nanti bisa ditanya ke Denny. Santai adanya, boleh ya semuanya bertanya ya. Siap, siap. Siap. Ada lagi, Mas Bagus, ada yang ingin ditambahkan? Ada Mas. Oke. Dan Denny ketua kelas ya. Benar ya Den ya? Iya. Oke. Dan tadi kan Denny kan udah cerita Denny yang dulu itu gimana. Nah, dengan Denny yang dulu Iya, itu kan udah menjadi ketua kelas ya. Benar gak sih Den? iya. Malas. Oke. Oke. Den, pertama apa sih yang membuatmu jadi ketua kelas Den? Kalau aku sih sebelumnya kayak temen aku di kelas tuh banyak, terus aku itu gimana ya? Sama temen itu ya udah friendly aja gitu loh Mas. Terus banyak orang yang ya kan gimana ya? Seneng aja sama aku Mas. Jadi mungkin bisa milih aku gitu. Oke, oke. Berarti Denny dipercaya oleh banyak orang untuk menjadi ketua kelas ya. Nah, Ya. Den, kita mau bahas seputar ketua kelas dulu ya, Den ya. Oke. Denny ketika udah jadi ketua kelas, apa sih Den tantangan terberatnya, Den? Ya kayak apa ya? Harus bertanggung jawab, eh, bisa mengurus anak-anak kelas gitu loh Mas. Terus kayak tugas yang belum mengumpulin terus harus dari ketua kelas itu harus kayak mengejar-ejar itu loh biar bisa mengumpulin tugas semua gitu. Harus bisa ngurusin satu kelas. Intinya itu sih Mas. Oke, oke, Den. Oh iya, Den. Ketika Denny jadi ketua kelas, ada kisah lucu gak sih? Kalau kisah lucu sih nggak ada sih ya Mas. Rata-rata apa, Den, kisahnya berarti? Kalau aku sih cuma waktu itu heran sih Mas. Saat pemilihan ketua kelas kan di situ itu kepala ketua kelas sama wakil kelas itu menang aku semua. Jadi kayak gimana gitu malah. Cuma itu sih Mas. Oke, oke. Den pernah merasa kesel gak sih waktu jadi ketua kelas gitu? Kalau selesai soalnya siswa lain yang berdua itu pasti ketua kelas juga kena gitu sih Mas dari guru-guru. Oke, oke. Berarti kalau teman-temanmu berbuat ulah atau apa, pasti yang kena yang pertama kamu ya? Oke, Ya, itu kesel. Nah, kemudian kita bahas, pernah ngeluh nggak sih, Den? Waktu jadi ketua kelas gitu. kalau ngeluh sih, ya kalau ngeluh sih enggak sih Mas. Karena di situ juga sebelumnya ada kesepakatan aku menjadi ketua kelas, ya dari itu aku harus bertanggung jawab gitu aja. Oke, oke. Nah, tadi kan udah ya cerita ya keselnya, cerita ngeluhnya. Nah, sampai saat ini kan Denny kan masih jadi ketua kelas ya? Benar? Ya, Oke. Apa sih, Den, semangatmu dalam menjadi ketua kelas itu apa? Sampai sekarang hingga kamu masih jadi ketua kelas itu apa?
ya kayak gimana ya, bisa menjadikan kayak satu kelas itu kompak, terus kayak gimana ya, disukai guru-guru lain itu seneng aja sih Mas. Kayak bisa mengatur orang lebih menjadi baik lagi gitu. Oke, oke. Denny, berarti ini masa tugas ketua kelasmu tinggal berapa bulan lagi? Mungkin gimana ya? Ya dibilang sih kayak sudah selesai sih Mas. Karena kegiatan sekolah pun sudah selesai ujian, tinggal mungkin nunggu nilai ijazah keluar semua itu sih. Oke, berarti udah selesai ya? Hampir selesai tugasnya ya? Iya, hampir selesai. Oh iya, Den. Aku mau tanya lagi tentang masih seputar ketua kelas sih. Nah, dan ketika tadi kamu kan bilang kesel pas ada ngeluh ada. Nah, dari teman-temanmu tuh yang kamu keluhin atau yang kamu keselin tuh ada nggak sih waktu kamu jadi ketua kelas gitu? Ngerasa ini anak kok susah amat dibilangin gitu. Iya kayak saat contoh itu kayak saat ngumpulin tugas, aku suruhnya besok itu kayak ya ada aja alasannya kayak ditunda-tunda gitu aja Mas. Jadi kayak gimana ya? Kurang kurang apa ya? Nurut aja sih Mas. Karena aku kan juga itu dari amanat dari guru suruh ngumpulin saat itu, terus tapi teman-teman itu kayak ada yang alasan besok besok dan besok gitu. Cuma itu sih. Oke, oke. Nah, ketika kamu dapet tuh teman-teman yang kayak gitu, cara ngatasimu gimana sebagai ketua kelas itu? Ya kayak gimana ya? Menegur sih pasti, terus kayak ada perjanjian, soalnya kalau besok enggak ya aku ngomong apa adanya ke guru yang ngasih tugas itu sih. Oke, oke. Denny ketua kelas. Nah, dan berarti kan tanggung jawabmu sebagai ketua kelas kan pasti kan besar ya. Nah, salah satunya kan pasti kan merawat keluarga ya. Anggapnya kan pasti satu kelas itu kan keluargamu ya, betul ya? Iya. Iya. Nah, gimana sih caramu ngeharmonisin satu kelas itu gimana? Biar tetap kondusif, tetap harmonis gitu, gimana sih? Ada tips-tips Ya nggak sih? gimana ya? Kayak eh, sering mengajak apa ya? Bercanda-bercanda itu loh Mas, biar kayak kita itu ada saling apa ya? Istilahnya kayak biar ada unsur kekeluargaan gitu loh. Jadi kayak entah ada cerita apa itu bisa sharing, bisa diobrolin gitu sih Mas. Terus aktif di grup, terus salah satu caranya. Oke. Dan waktu kamu jadi ketua kelas, support-support dari teman-temanmu tuh ada ya? Kalau support sih kurang tahu ya Mas, tapi kalau alhamdulillah sih eh, akhir-akhir ini aku itu kayak bisa mengatasi itu loh. Kayak aku nyuruh apa itu teman-teman bisa melakukannya gitu sih Mas. Bisa nurut Ah, itu sih. oke, oke. Salah satu support. Support. Berarti ketika Tini mungkin pernah merasa capek, merasa kesel, support dari teman tuh pasti ada ya? Oke. Dan pertanyaan Iya. terakhir seputar ketua kelas, Den. Selama Denny jadi ketua kelas, apa sih hal yang berkesan buat Denny? Misal Denny ngadain acara atau apa gitu? Kayak apa ya? Kayak besok itu kayak ada perjanjian, terus kan ketemu, terus besok ada perjanjian main, foto bareng itu, ya itu sih Mas, kayak kebersamaannya itu ada itu loh. Saat itu berlaku sih. Oke, oke, udah cukup itu ya seputar ketua kelas. Oke, mungkin dari Mas Aldi boleh menambahkan, Mas?
Oke deh, aku mau nyambung pertanyaan lagi seputar ketua kelas ini. Pada saat kamu menjadi ketua kelas itu, kamu itu merasa nyaman atau beban atau gimana deh kira-kira deh? Kayak aku sih anggap itu kayak belajar sih Mas. Belajar kayak bisa mengelola orang gitu loh, kayak bisa menata orang gitu sih, belajar menjadi pemimpin. Berarti kamu menikmati ya deh. Ya. Terus untuk kedepannya lagi, kan kamu kan udah punya pengalaman jadi komunitas, jadi ketua kelas. Terus untuk kedepannya lagi, kamu ada harapan nggak sih kamu ingin ada di dalam organisasi yang kamu pimpin tuh seperti apa lagi contohnya? Jadi pemilik usaha Kalau aku kah atau sih ya apa gitu? impiannya sih ya salah satunya yaitu ada ya bisa memiliki usaha, dan di situ itu ada kayak partner-partner aku yang bisa diajak kompromi itu sih Mas. Aku bisa membina dan baik. Oke, siap. Kayaknya kalau aku ngobrol banyak-banyak, putus-putus ya suara aku ya. Iya Mas. Oke. Aku langsung ini aja deh. Buat ngatasinnya, aku langsung ke sesi pertanyaan aja. Buat teman-teman sudah disiapin ya pertanyaannya. Ya, untuk teman-teman, Ivo, Dewi, Ainudin, Maulana, dan Latifah sudah mempersiapkan pertanyaan. Oke, sudah siap. Oke, Mas Bagus bisa dipilih mulai dari siapa dulu? Oke, siap. Oke, sebelum kita tanya, kita pastikan dulu ya ke narasumbernya. Halo, Den. Iya Mas. Siap jawab ya pertanyaan dari teman-teman ya? Ya kalau bisa insya Allah siap. Oke. Boleh langsung dimulai ya, Den. Oke, dari pertama kita pilih siapa dulu ya? Mungkin Ivo. Oke, Ivo, silakan. Perkenalan dulu, Vo, sama Denny, Vo. Halo, nama saya Ivo Ebrian Pratama dari SMK Negeri 7 Semarang. Saya ingin bertanya kepada Denny. Tadi kan menyebut bisa membuat 100 slide gitu dalam satu hari. Nah, itu gimana caranya memaksimalkan sama manajemen waktunya itu bagaimana? Ya gimana ya? Kayak kita itu harus bisa menempatkan waktu gimana ya? Kayak bisa membagi waktu gitu aja sih. Fokus kita itu kalau saat desain ya desain, saat main HP ya main HP, terus saat main ya main gitu aja sih. Jadi ada fokusnya. Terus banyak referensi, terus banyak tanya sama mentor itu. Kalau ada kesulitan. Oke, bagaimana, Vo? Sudah terjawab? Sudah, terima kasih, Kak. Oke, kita Sama-sama. ke selanjutnya ya. Siapa lagi nih yang mau bertanya langsung? Ada? Oke, berarti aku tunjuk aja ya. Kita ke siapa ya? Ke Latifah ya mungkin. Halo Latifah. Halo Kak. Oke, Latifah. Oh ya, sebelum itu bisa open kamera Latifah? Kameranya lagi nggak bisa. Oke. Maaf Latifah, ya. nggak apa-apa. Oke. Siap. Latifah mungkin perkenalan dulu sama Kak Deni. Silakan. Perkenalkan, nama saya Latifah Aprilia. Saya dari SMK Negeri 7 Semarang.
Saya ingin bertanya kepada Kak Denny. Dulu waktu pertama kali masuk karir anak tuh suruh ngerjain proyek apa sih? Dan gimana cara Kak Denny untuk meningkatkan kemampuan dalam desain? Terima kasih. Belajar pertama itu project sih, kayak masih belajar apa ya, teknik dasar desain itu loh, kayak menggali lagi apa itu desain, gimana itu desain, terus apa itu desain gitu sih. Terus cara apa tadi? Itu ya kayak memperdalamnya ya itu lebih untuk banyak meningkatkan referensi. kemampuan. Ya, kayak lebih banyak referensi, terus cari apa ya, hal-hal baru lagi tentang desain, terus makin banyak bertanya ke mentor, terus belajar lagi dari mentor itu. Jangan malu bertanya kepada mentor. Itu sih. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Latifa atas pertanyaannya. Oh ya, sebelum kita lanjut lagi, aku mau bilang ke teman-teman, ya dari tadi kan rata-rata kan pertanyaannya kan tentang teknis ya, tentang bagaimana membuatnya, caranya gimana. Mungkin untuk selanjutnya untuk teman-teman yang belum bertanya, mungkin pertanyaannya lebih ke non teknisnya, kayak mungkin sifat kepribadian atau tips and trick tentang bagaimana magangnya gitu ya. Jadi jangan terlalu ke teknis dulu, karena yang udah kita bahas sebelumnya kan teknis kan hanya 15%. Oke, untuk teman-teman yang lainnya. Nah, sembari mempersiapkan, kita lanjut ke aku dulu ya. Jadi aku mau tanya dulu ke Denny ya. Jadi ketika aku Siap. tanya, teman-teman yang lainnya sembari mempersiapkan pertanyaan ulang ya. Oke. Nah, Den, mentormu kan salah satu mentor yang galak ya, Den ya. Benar? Ya, lumayan. Oke. Cerita Den pengalamanmu sama mentormu, Den. Kalau aku sih dari mentor itu lebih apa ya, bisa konsisten dengan timeline. Jadi kayak timeline itu nomor 1 kalau dari mentor. Terus adab, terus bagaimana kecerdasan ruang, waktu, terus kecerdasan empati itu penting banget. Itu sih Mas. Oke, Den. Den, ketika kamu tahu mentormu galak banget ya, gimana perasaanmu, Iya. Den? Ya sebelumnya sih ada rasa takut sih, ada. Terus kalau mentorku itu galak itu di saat aku salah. Jadi kalau aku salah itu ya kalau galak bener-bener galak. Terus kalau kita itu kayak nurut kepada mentor, terus yang mentor apa ya, kayak mentor omongin itu dilakukan aja itu ya nggak apa-apa sih. Nurut-nurut aja itu bakalan ya menjadi baik. Intinya nurut gitu Oke, sih Mas. berarti tips Jadi dari nggak Denny nurut dulu ya. nurut, ya nurut. Memantaskan diri menjadi siswa gitu sih. Oke, nurut kemudian siap jadi murid ya. Ya, Oke, Den. Ada nggak sih, Den, kejadian yang membekas gitu, Den? Kejadianmu sama mentormu yang membekas gitu, ada nggak sih? ada. Ada itu, bahkan itu kejadian itu membuatku gimana ya? Kayak effort lagi menjadi lebih baik gitu loh Mas. Ya yaitu saat itu kan pas waktu magang itu kan kayak diberhentiin karena COVID itu ya Mas. Di situ aku itu kayak mengerjakan desain itu remote di rumah. Saat itu timeline-ku itu hanya gimana ya? 25 icon per hari. Itu aku nggak bisa ngerjain. Cuma 5 icon, 10 icon gitu aja. Saat itu aku sampai 4 hari itu nggak ngerjain
pending, terus dari mentor tuh kayak stop berhentiin kerjaanku itu loh Mas. Jadi kayak buat itu kayak apa ya, membekas banget itu sih Mas. Dari itu aku belajar kayak lebih menghargai waktu, menghargai timeline agar bisa lebih baik lagi itu sih. Oke. Jadi sekarang pun setengah hari 50 icon 50 icon bisa. Yang sebelumnya 25 icon sehari nggak bisa. Itu sih. Oke, Dan. Itu salah satu kejadian yang membekas ya, Dan. Ada lagi nggak, Dan? Iya. Cuma itu sih. Oh ya, Dan. Ada pengalaman menarik nggak sih kamu sama mentormu gitu? Kalau pengalaman menarik sih saat apa ya? Aku belajar hal baru. Contohnya sebelumnya kan aku belajar tentang icon, terus kayak desain kawaii gitu. Terus setelah itu tuh aku kayak disuruh belajar flat illustration, terus akhir-akhir ini tuh kayak apa ya? Kayak belajar Disney style itu loh. Jadi itu kayak hal yang menarik buatku. Terus ya kayak effort lagi sih. Penyemangat gitu sih, Mas. Kesanku sih itu Oke. dari mentor. Dan kamu sama mentormu kan belajar tentang desain grafis ya? Pernah nggak sih, Iya. Dan, disuruh yang aneh-aneh gitu sama mentormu gitu? Disuruh sih ada ya. Aku di rumah mentor sih, aku di rumah mentor tuh ada kucing. Di situ itu aku apa ya, kasih jadwal untuk ngurusin kucing, kayak bersihin apa ya, nya kucing gitu sih Mas. Ganti pasir itu sih di rumah. Itu Oke. sangat apa ya, membuatku jadi hal baru yang sebelumnya nggak tahu. Oke, Den. Gimana perasaanmu ketika kamu disuruh hal itu, Den? Ya sebelumnya sih kaget. Kenapa kok aku di sini tuh kayak malah disuruh gitu. Tapi dari hal itu aku dikasih tahu karena di situ tuh ada gimana ya? Kayak menjadi pembelajaran tuh loh Mas, kayak sabar, terus bisa apa ya? Kayak yang aku sebelumnya jijian itu enggak menjadi jijian lagi itu loh. Kayak membersihin kucing itu kan bau terus ya kotor itu gimana? Menjadi hal baru intinya gitu Oke, sih. oke, Den. Ada nggak, Den, apa pembelajaran yang kamu ambil dari apa perintah itu tadi? Ya itu sih, sabar. Intinya itu harus sabar. Sabar, nggak jijik, gitu ya? Ya, enggak jijian, Ya, sabar itu Den. sih. Nah, kalau Denny sendiri, ada nggak sih, Den, rencana balik lagi gitu ke mentormu? Ada. Aku sebelumnya sih sebelum selesai magang ini aku kayak dikasih tahu, kayak dikasih apa ya? Dikasih komentar tuh, kamu mau nggak lanjut lagi ke studioku, terus ngerjain lagi timeline di sini gitu. Kalau aku sih kayak hal itu tuh kesempatan banget itu loh. Jadi ya aku mau main aja sih. Alhamdulillah malah. Oke, berarti Denny siap balik lagi ya? Lanjut. Sama Ya, siap siap, bersihin kotoran lagi ya, Den ya? siap. Oke, oke, Den. Itu kan udah. Terus pertanyaan lagi, apa ya? Sebentar ya, Den. Oh, oke. Aku mau tanya juga. Nah, Denny kan udah belajar sama mentor yang terkenal galak ya, Den ya. Nah, apa sih, Den, penilaianmu pada mentormu itu sama industri tempat kamu magang? Kalau mentorku kan ya terkenal galak, tegas ya. Mungkin di itu tuh kayak aku itu kayak malah jadi lebih giat lagi tuh loh, kayak ada rasa takut. Jadi kayak kerjaanku tuh lebih giat mengerjakannya itu sih Mas. Terus untuk studio sih apa ya?
kayak mentorku tuh menjadi kayak apa ya? Bingung sih jelasinnya. Intinya lebih ingin rasa giat belajar itu ada, karena ada rasa takut pun ada itu sih. Oke. Pertanyaan terakhir ya, Den. Nah, Denny kan belajar sama mentor yang anggap aja kita tegas saja ya, jangan galak ya, tegas. Tegas. Nah, pembelajaran apa yang kamu dapat dari mentormu itu, Den? Pembelajaran dari segi apa maksudnya? Mungkin dari non-teknisnya, jangan ke teknis dulu. Kalau non-tekniknya aku diajarin tentang kecerdasan ruang, waktu, dan empati. Itu yang paling penting di studioku sih, Mas. Oke. Oh ya, Den, bisa jelasin nggak, Den, kecerdasan ruang, waktu, empati ke teman-teman yang lainnya ini? Setahu ya, Mas, kalau yang udah aku tangkap, kecerdasan ruang itu kayak kita itu bisa mengatur apa waktu ruang itu. Kayak kita itu saat desain ya desain, saat main ya main gitu loh, Mas. Jadi kayak bisa membagi waktu. Terus bisa kayak kita itu ruang itu menempatkan diri kita di mana kita berada. Kayak kita di studio, kayak kita di luar itu beda itu, Mas. Gimana cara kita berperilaku gitu sih. Kalau kecerdasan ruang ya itu tadi gimana kita bisa konsisten terhadap timeline, terus bisa membagi waktu dengan baik, yaitu terus kecerdasan empati itu kayak gimana kita itu beradab yang baik kepada orang lain agar orang lain itu senang kepada kita, apa yang senang kepada kita, terus kayak apa ya, bisa nyaman gitu loh sama kita. Jadi kayak kecerdasan empati itu perilaku, dari perilaku gimana kita beradab yang baik, itu sih, Mas. Oke, kemudian untuk yang lainnya, Den? Cukup kayaknya. Oke, Den. Oke, mungkin itu dari Den cukup. Mungkin Mas Aldi yang nambahkan atau kita lanjut? Kalau dari aku langsung lanjut ke pertanyaannya aja, Mas Bagus. Soalnya takut koneksiku lagi kurang ini, takut yang lain nanti malah kurang jelas sama pembicaraan. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan ya. Teman-teman udah siap ya? Pertanyaan tentang non-teknis ya. Oke, tadi Latifah, sekarang kita ke Nudin Dimas. Halo Nudin Dimas. Silakan kenalan dulu ya sama Kak Dini. Halo, nama saya Ainudin Dimas dari SMK 7 Semarang. Mau nanya, pernah nggak sih ngalamin masalah tersulit pas magang? Terus cara mengatasinya itu gimana sih? Cara ngadepin masalah atau masa-masa itu? Terus apa sih pembelajaran yang didapat habis ngelewatin masa itu? Den, silakan dijawab Den. Kalau saat magang sih aku kesulitan sebelumnya di teknis ya. Di situ aku itu kayak kehabisan ide mau buat apa lagi. Terus di situ tuh apa ya? Kayak aku itu dimarahin mentor itu loh, kayak dikasih tahu, dikasih arahan. Ya intinya itu kayak diperbanyak referensi lagi, terus belajar lagi tentang desain agar ide-ide itu bisa munculan lagi itu loh di pikiran kita. Perbanyak referensi intinya sebelumnya. Itu sih. Makasih. Oke. Sama-sama. Oke, Den. Kita lanjut lagi ya, Den. Den, kamu mau milih nggak, Den? Siapa yang mau tanya ke kamu? Ikut aja sih, Mas. Ikut. Oke, berarti aku yang milihin ya.
dari Ya. Ainuddin. Sekarang kita ke siapa ya? Kita selesaiin dulu ya SMK 7 ya. Oke. Kita Halo, ke Kak. Sinta. Halo Sinta. Oke, udah siap pertanyaannya? Nah, oke. Sebelumnya kenalan dulu ya sama Kak Deni. Halo Kak, perkenalkan saya Sinta dari SMK 7. Kak mau tanya, gimana sih perasaan Kakak waktu pertama kali magang di Rumah Sasongko? Pertama sih rasa takut sih ada, terus ya seneng karena itu kayak komunitasnya itu baik banget itu loh, kayak teman-teman komunitas tuh baik banget, ramah itu sih. Terus ya itu takut sih ada. Tapi dari itu tuh tergantung niat, gimana kita niat, terus keinginan kita untuk belajar, untuk menggali ilmu-ilmu yang ada di komunitas tersebut itu sih. Rasa takutnya tuh takut kenapa Kak? Maaf gimana? Rasa takutnya tuh takut kenapa gitu? Ya takut kalau kita itu kayak berbuat salah, terus takut kita itu nggak bisa gitu sih. Cuma itu. Tapi kalau semua itu tergantung diri kita sih. Kayak kita itu niat, terus mempunyai keinginan itu ya juga bisa melaluinya rasa takut itu. Terus kita itu kayak lebih ramah lagi agar kepada apa ya? Agar lebih bisa mengenal ke teman-teman itu loh. Jadi rasa takut itu kayak terkurangi itu sih. Kira-kira rasa takutnya hilang berapa lama tuh? Kalau itu sih ya nggak ngitung ya. Cuma gimana ya? Bisa apa ya? Beradaptasi aja sih biar rasa takut itu hilang. Pernah Gitu ada sih. masalah nggak Mas sama itu, sama teman-teman gitu? Kalau masalah sih nggak ada sama sekali. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke. Pertanyaan yang banyak sekali ya. Oke, terima kasih Sinta. Oke, kita lanjut lagi ke Bisma. Halo Bisma. Oh, Oke, perkenalan dulu ya. nama aku Maulana Bismo dari SMK Negeri 7. Kak Deni saya mau tanya, tadi kan Kak Deni bilang kalau sebelum dan setelah di karir anak kan berbeda saat di rumah, kayak lebih Iya. sabar begitu. Hal apa sih yang bikin Kak Deni berbeda gitu saat di karir anak? Nggak usah. Karena kalau pas di karir anak itu kita itu kayak gimana ya? Digembleng itu loh. Gimana cara kita itu beradab yang baik, terus gimana cara kita itu bisa menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Jadi kita itu kayak ya gimana ya? Rasa malas itu kayak ya terkurangi, terus sebelumnya adab yang jelek itu kayak bisa diasah lagi menjadi baik gitu sih. Kayak apa ya? Omongan dari mentor itu bisa itu loh merubah diri kita. Gitu sih. Berarti Belajar. omongan mentor itu berpengaruh sekali ya? Ya. Sebelumnya dari apa ya? Perilakuku yang kurang baik, kalau nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang nggak ada yang memperbaiki itu kayak ya gitu aja. Jadi setelah dari omongan mentor terus bisa ngasih tahu yang baik itu gimana, itu kayak kita itu bisa sadar itu ya bisa memperbaiki lagi itu sih. Oke. Cukup. Oke, Den. Ini kan udah semua ya pertanyaan ya. Oke, sekarang kebalikannya, Den. Sekarang Denny yang tanya ke teman-teman SMK. Oke, siap, Den? Insya Allah siap. Oke. Nah, Denny kan mau tanya. Nah,
Aku kasih kebebasan. Denny mau tanya ke siapa dulu? Kalau siapa ya? Ke Ivo aja ya, Ivo Ke Hadian, Ivo. Oke, Ivo. yang awal aja. Oke, Den, silakan bertanya, Den. Mau izin bertanya ya sebelumnya. Apa sih tujuan Kak Ivo mau belajar di karir anak ini? Untuk tujuan awalnya sih, saya itu pengen belajar adab, terus habis itu meningkatkan skill juga sekaligus bisa membuat bisnis baru gitu. Jadi pengen Contoh apa? contoh bisnisnya. Jadi saya itu pengen buat studio sendiri gitu, studio desain gitu. Jadi nanti bisa Bagus. merangkul teman-teman yang bisa desain untuk bergabung di studio. Siap. Ya, Jadi membuat lapangan pekerjaan baru gitu. Ya. Itu tujuan awalnya. Gimana, Den? Tanya lagi? Oke, berarti Bingung aku, Mas. kita ganti lagi Coba ya aja ke aja. orang lain ya. Harus tanyain tuh, Den. Gantian, Den. Oke, Den, silakan pilih, Den. Siapa lagi, Den? Atau mungkin pertanyaan sama dijawab oleh semua orang bisa, Den. Gitu juga boleh. Oke. Ini Satu-satu, pertanyaan Mas. sama. Oke, mulai dari kan Ivo sekarang siapa, Den? Siapa ini? Maulana Maulana Bismo. Bismo. Oke. Urut aja ya, Mas. Tadi ya, Mas, apa itu kayak tujuan utama belajar di karir anak itu apa, dan kayak apa ya? Ya itu aja sih tujuan utama belajar di karir anak. Ya seperti jawaban pada umumnya ya seperti Kak, menambah ilmu dan kayak belajar buat memperbaiki diri sendiri dan ya usaha sih lebih tepatnya. Kayak belajar bikin usaha kayak gitu. Ya seperti itu. Kan Bismo kan tahu ingin apa ya? Usaha itu ya. Nah, usahanya itu di bidang apa contohnya? Kalau tepatnya tuh belum tahu ya. Tapi rencananya tuh di desain grafis sih. Siap. Alhamdulillah. Semoga berhasil sih. Amin. Oke, siapa lagi, Lanjut ya, Den? Mas. Lanjut. Langsung tunjuk aja ya, Den. Mas Bagus saja tanya toh. Apa itu? Tunjuk Olah, oke. Aku ya. Tadi kan cowok ke cewek ya. Kalau tadi yang pertama Latifa, sekarang kita ke Sinta dulu. Oke, Sinta. Sudah siap Iya. jawab? Sudah. Oke, silakan Sinta. Kalau tujuannya pertama itu kan menambah skill, lalu sambil menambah relasi dan menambah kayak ilmu kan di sana kan komunitas, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Oke, dan gimana? Mau diurus lagi? Atau kita ganti? Apa ya? Cukup sih, Mas. Cukup, berarti kita ke yang lain ya. Bingung aku. Oke, sekarang kita ke Ainudin Dimas. Oke, halo Dimas. Halo. Siap jawab ya? Siap. Oke, silakan Dimas. Niat awalnya itu ya mau ngembangin diri, ngembangin skill yang ada, terus
nambah wawasan sama nambah teman juga sih. Jadi kan itu nah ya udah kenalan. Jadi punya banyak teman, banyak wawasan juga. Sama kalau bisa insya Allah mau bangun usaha juga. Amin. Oke, oke. Gimana Denny mau bahas lagi atau kita ganti ke yang lain? Lanjut. Lanjut aja. Oke, kita lanjut ya. Kita ke yang terakhir. Oke, Latifa, halo. Halo Kak, Oke, siap menjawab ya. siap. Oke, silakan. Tujuan pertama tuh sebenarnya dulu tuh kan tahu kalau Rumah Sasongko tuh sebagai komunitas ya. Jadi aku mikirnya, wah pasti banyak orang-orang yang berpengalaman lebih dan ilmunya pasti udah jauh lebih dari aku kan. Makanya aku pengen masuk ke Rumah Sasongko, nambah skill, nambah relasi juga, nambah kenalan, biar nanti setelah itu tuh aku tuh bisa bayangin aku mau bangun usaha atau aku mau kerja seperti apa begitu. Oke, Bertanya ya Mas. silakan. Kan setelah tahu Rumah Sasongko kan agar bisa mempunyai bayangan kerja itu apa. Nah sebelumnya mengetahui Rumah Sasongko itu sudah ada belum bayangan selanjutnya sekolah itu mau kerja apa? Setelah mengenal Rumah Sasongko. Oke, dan pertanyaan untuk siapa, Den? Untuk siapa tadi? Latifa. Latifa Oke, tadi. Latifa. Silakan. Dulu sebelum masuk Rumah Sasongko tuh udah ada bayangan buat kerja kayak lebih ke kantor-kantor gitu. Kalau enggak jadi administrasi, pasti kan kalau jurusanku kan ada yang jadi administrasi atau masuk ke jaringan-jaringan gitu kan kerjanya. Tapi setelah mengenal desain ini lebih ke wirausahawan gitu loh, buat jasa desain sendiri gitu. Oke. Oke, Den. Sudah cukup? Udah cukup. Oke. Udah cukup ya, Den. Oke. Nah, Den, ini kalian kita kenalan ya. Aku kenalin ke adik-adik kelas. Nah, ini tuh adik-adik kelasku tuh nantinya bakal magang di Rumah Sasongko atau di Karir Anak. Ya, Den. Nah, ada nggak sih, Den, tips dari Denny buat calon-calon peserta magang ini? Kalau aku sih ya, dari aku sih harus menerima kita itu sebagai murid. Terus apa ya? Jadi kita itu kayak apa yang dia omongin mentor itu kayak kita itu nurut aja itu loh. Bakal itu akan menjadi yang baik. Terus saat dikasih timeline atau kerjaan itu kita itu bisa mengerjakannya semaksimal mungkin, sekonsisten mungkin gimana kita itu mengerjakannya, terus beradab lebih baik, terus saat mengerjakan desain itu perbanyak referensi agar ide-ide itu kayak ya bermunculan itu sih. Itu aja sih Mas. Oke, Den. Terima kasih, Den. Oke. Ya, Mungkin Mas Aldi mau menambahkan. Silakan, Mas Aldi. Oke, kalau dari aku sih sementara cukup karena dari tadi aku mendengar sesi tanya jawab kita dan sesi sharing kita ini sudah lumayan berjalan cukup baik dan aktif. Kalau untuk dari aku sampai di situ dulu aja. Mungkin ya nanti aku ada tambahan informasi sih. Ada tambahan informasi nanti jam 2 siang kita ada kelas tambahan itu dengan narasumber Kak Zaki seperti itu.
Dan aku harap semua yang ada di kelas ini, kalau misalkan punya waktu luang, bisa ikut kelas kembali, karena ini kelas yang dadakan atau privilege. Jadi aku harap semuanya kalau misalkan punya waktu luang bisa ikut kembali, nanti aku share link-nya di grupnya sendiri. Seperti itu. Siap. Oke, siap. Oh ya, aku mau tanya lagi dong. Kira-kira Mas Denny ada tambahan nggak nih sebelum kita tutup kelasnya? Kalau aku sih cukup sih, yang tadi udah cukup. Cukup ya, oke, siap. Untuk Mas Bagus ada tambahan sebelum kita tutup kelasnya? Enggak sih Mas, sepertinya cukup itu dulu sih. Itu aja ya. Oke, cukup itu dulu aja. Nanti kita bertemu lagi di kelas berikutnya jam 2 siang. Aku harap semuanya bisa ikut kelas lagi dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanya kepada narasumber. Seperti itu. Oke. Siap. Siap. Dari aku cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya teman-teman sudah mengikuti kelas dengan baik dan aktif. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Boleh Mas Bagus di setel video akhir sesi kelas kita. Rumah Sasongko cek. Mofi, saya jauh tuh. Ayo ketemu.
terima kasih untuk semua. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Dini. Siap. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.